Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan UKBM 3.8 Ayo berlatih KB1 halaman 5. Oke, sebelum kita mengerjakan ayo berlatih, mari saya jelaskan dulu tentang kuadran. Nah, apa sih kuadran itu? Jadi, seperti yang telah saya jelaskan pada bab sebelumnya, kuadran itu dibedakan menjadi 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, pada kuadran 1 itu perlu kita ketahui bahwa sudut yang termuat dalam kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ada kuadran 2 berarti 90 sampai 180. Di kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Oke, yang perlu diperhatikan untuk mengerjakan pada KB1. Nah, bagaimana nilai sudut di kuadran 1 2 3 4. Nah, pada kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Di kuadran 3 itu hanya tan, dan di kuadran 4 itu hanya cos. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Oke, mari kita coba latihannya. Oke, soal nomor 1, perhatikan setiap gambar di bawah ini, tentukan nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen setiap sudut yang dinyatakan. Oke, perhatikan dulu yang A. Di sini ada gambar koordinat kartesius, terus kemudian di sini ada koordinat titik A 5,6, di mana 5 itu menyatakan koordinat X, 6 menyatakan koordinat Y. Nah, jelas kita ketahui bahwa nih A itu berada pada kuadran 1. Nah, kalau berada di kuadran 1 artinya semuanya positif. Nah, dari gambar ini, maka agar lebih mudah mengerjakan, kita ilustrasikan pada suatu segitiga siku-siku. Nah, ini segitiganya. Oke, sekarang tadi kita peroleh bahwa koordinat X-nya 6, Y-nya 5. Sehingga yang di sini itu 6, di sini 5. Sudutnya berada di sini. Nah, sebelum kita menentukan besar sudut yang lain, maka kita harus tahu panjang sisi miringnya ini. Kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras akan berlaku akar 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 25 sama dengan akar 61. Nah, kalau sudah ketemu sisi miringnya akar 61, maka gambarnya menjadi begini. Ini sudutnya A, ini 6, ini 5, ini akar 61. Maka kita harus menentukan depan, samping, sama miringnya terlebih dahulu agar nanti kita lebih mudah menghitungnya. Kalau sudutnya A itu di sini, maka sisi depannya berada di sini. Sampingnya berada di sini, sisi miringnya berada di sini. Oke. Tadi gambarnya itu berada di kuadran 1. Karena kuadran 1, maka semuanya itu positif. Nah, disuruh mencari besar sudut semuanya. Sin A. Sin A itu sama dengan depan per miring. Nah, depannya berapa? Oh, depannya 5. Nah, maka di sini 5 per miringnya berapa? Akar 61. Maka sin A kita peroleh 5 per akar 61. Nah, kita ketahui bahwa akar itu tidak boleh di bawah. Nah, nanti setelah ketemu seperti ini, silahkan dirasionalkan terlebih dahulu. Dikali akar 61 per akar 61. Oke, berikutnya cos A. Nilai cos di kuadran 1 juga positif. Cos itu perbandingan sisi samping per miring. Sampingnya 6, miringnya akar 61. Berikutnya tan. Tan A di kuadran 1 positif. Tan perbandingan sisi depan per samping. Berarti depannya 5, sampingnya 6. 5 per 6. Kemudian kosekan A. Kosekan itu bernilai positif di kuadran 1. Kosekan itu sebenarnya adalah kebalikan dari sin. Tahu miring per depan. Berarti di sini akar 61 per 5. Kemudian sekan A. Sekan juga positif. Sekan adalah kebalikan dari cos. Berarti miring per samping. Sama dengan akar 61 per 6. Kemudian kotangen. Kotangen di kuadran 1 juga positif. Kotangen adalah kebalikan dari tangen. Sehingga di sini perbandingan sisi samping per depan.
atau sama dengan 6/5. Sehingga untuk nomor 1 yang A, ketemulah jawabannya seperti ini. Oke, sekarang yang C. Oke, pada gambar yang C diperoleh gambar pada koordinat kartesius seperti ini. Nah, kemudian di sini disebutkan T min 5, min 3. Artinya koordinat X-nya min 5, Y-nya min 3. Nah, setelah kita amati di sini T ini berada di kuadran berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti T itu berada di kuadran 3. Nah, kita ingat kembali tadi. Pada kuadran 3, yang positif itu apa? Yang positif itu hanya tan. Sehingga dari gambar ini bisa kita ilustrasikan menjadi segitiga siku-siku berikut. Nah, ini sudutnya T. Ini 3, ini 5. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kenapa Bu yang ini negatif, ini menjadi tidak negatif? Nah, diingat-ingat, tanda negatif itu sebenarnya hanya menyatakan letak kuadrannya. Nah, kalau kita ingat kembali, besar sisi pada suatu segitiga atau suatu bangun itu tidak pernah negatif. Maka di sini 5, di sini 3. Oke, sekarang kita cari sisi miringnya ini. Menggunakan Pitagoras, berarti akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 9 sama dengan akar 34. Nah, kemudian kalau sudah ketemu sisi miringnya akar 34, kita gambar lagi, diperoleh seperti ini. Sudutnya T itu di sini. Maka kita harus menentukan sisi depan, samping, dan miring. Kalau T-nya di sini, maka depannya di sini. Ini samping, yang ini miring. Nah, kalau sudah, sekarang kita kerjakan soalnya. Nah, kita ingat lagi. Tadi gambarnya di kuadran apa? Di kuadran berapa? Kuadran 3. Di kuadran 3 bagaimana? Yang positif hanya tan. Nah, sehingga sin cos itu negatif. Kosekan dan sekan ikut negatif karena kosekan dan sekan itu adalah kebalikan dari sin dan cos. Untuk kotan dia ikut positif karena kotangan adalah kebalikan dari tan. Oke, maka di sini sin T negatif, perbandingan sisinya adalah depan per miring. Nah, berarti negatif 3 per akar 34. Nah, akar tidak boleh di bawah, nanti dirasionalkan dikalikan akar 34 per 34. Cos T berarti negatif samping per miring. Berarti negatif 5 per akar 34. Kemudian tan. Tan di kuadran 3 bernilai positif. Tan itu depan per samping. Depannya berapa? 3. Sampingnya berapa? 5. Berikutnya kosekan. Kosekan tadi kebalikan dari sin, berarti negatif akar 34 per 3. Sekan kebalikan dari cos, berarti negatif akar 34 per 5. Kotangen positif kebalikan dari tan, berarti di sini 5 per 3. Oke, berikutnya sekarang yang nomor 2. Untuk nomor 1 B dan D silahkan dikerjakan secara mandiri sebagai latihan. Nomor 2 diberikan tan alfa sama dengan negatif 8 per 15 dengan sin alfa lebih dari 0. Tentukan cos alfa, sekan alfa, sin alfa kali cos alfa, kosekan alfa per kotangan alfa. Oke, berikut alternatif penyelesaiannya. Maka kita identifikasi dulu dari soalnya. Diketahui bahwa tan alfa itu sama dengan negatif 8 per 15. Sin alfa lebih dari 0, artinya tannya negatif. Sin alfa lebih dari 0 itu artinya sinnya positif. Perhatikan, tan bernilai negatif dan sin bernilai positif. Nah, artinya kita bisa mengasumsikan dia berada di kuadran 2. Nah, kemudian ilustrasikan dengan segitiga siku-siku berikut. Nah, segitiganya seperti ini. Misalkan sudut alfanya di sini. Tan itu perbandingan sisi apa? Depan, samping. Depannya 8, sampingnya 15. Depannya alfa ini 8, sampingnya di sini 15. Nah, maka kita harus mencari sisi miringnya dulu menggunakan Pitagoras. Akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 225 ditambah 64. Sama dengan akar 289 sama dengan 17. Nah, maka di sini sisi miringnya 17. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Oke.
Kalau sudutnya alfa tadi di sini 8, 15, 17, maka di sini sisi depan, ini sisi samping, yang di sini sisi miring. Oke. Tadi sudah kita identifikasi, dia berada di kuadran 2. Pada kuadran 2 apa cirinya? Sinnya positif. Nah, pada soalnya ditanyakan yang A, cos alfa. Cos di kuadran 2 bernilai negatif, perbandingan sisinya apa? Samping miring, berarti menjadi di sini sama dengan negatif 15/17. Sekan itu kebalikan dari cos, maka mengikuti tanda cos, dia negatif, sehingga di sini perbandingannya miring per samping, negatif 17/15. Yang C, sin alfa dikali cos alfa. Sin di kuadran 2 itu dia positif, cos di kuadran 2 berarti dia negatif, sehingga kita peroleh sin alfa cos alfa positif depan per samping dikali negatif samping per miring. Maka 8/17 dikali min 15/17 sama dengan negatif 120/289. Oke, untuk yang D silahkan dikerjakan sebagai latihan. Oke, saya lanjutkan untuk soal nomor 3. Jika tan A plus B sama dengan akar 3, tan A min B sama dengan 1/akar 3, dan A plus B lebih dari 0 derajat, A plus B kurang dari 90 derajat, tentukan A dan B. Alternatif penyelesaiannya. Oke, perhatikan A plus B itu di antara 0 sampai 90 derajat. Artinya A plus B ini berada di kuadran 1, sehingga bisa kita cari nilainya. Tan A plus B itu akar 3. Tan berapa yang bernilai akar 3 di kuadran 1? Maka tan A plus B sama dengan tan 60. Nah, kalau ini tannya dihilangkan, diperoleh A plus B sama dengan 60 derajat. Kemudian tan A min B sama dengan 1/akar 3 atau 1/3 akar 3. Maka tan berapa yang bernilai 1/akar 3 di kuadran 1? Maka tan A min B sama dengan tan 30. Kalau tannya ini dihilangkan, maka kita peroleh A min B sama dengan 30 derajat. Nah, sehingga kita peroleh 2 ini. A plus B sama dengan 60 derajat, A min B sama dengan 30 derajat. Kalau kita eliminasi substitusi, nah maka di sini diperoleh 2A sama dengan 90 derajat. A-nya sama dengan 45 derajat. Karena A sama dengan 45 derajat, kita substitusi ke A plus B sama dengan 60 derajat. Nah, A-nya 45. Maka B-nya berapa? B-nya ketemu 15 derajat. Jadi ketemu nilai A 45 derajat dan nilai B 15 derajat. Oke, sekarang nomor 4. Jika sin theta sama dengan min setengah dan cos theta sama dengan setengah akar 3, tentukan nilai tan theta. Oke, alternatif penyelesaian. Yang pertama, sin theta sama dengan min setengah, cos theta sama dengan setengah akar 3. Nah, kita perhatikan tandanya dulu. Sinnya negatif, cosnya positif. Maka kita harus mengasumsi ini. Berada di kuadran mana? Kita cari. Sinnya negatif, cosnya positif. Oh, berarti dia di kuadran 4. Nah, kemudian kita perhatikan nilai yang positif. Tadi cos theta sama dengan setengah akar 3. Kalau di kuadran 1, cos theta sama dengan setengah akar 3 itu sama dengan cos 30 derajat. Nah, karena ini di kuadran 4, nah cirinya di kuadran 4 itu 360 min alfa, di mana alfa itu adalah sudut di kuadran 1. Sudut di kuadran 1-nya adalah 30 derajat. Kalau di dalam soal ini, tadi kan cos theta sama dengan setengah akar 3, itu sama dengan cos 30. Kalau di kuadran 4 berarti sama dengan cos 360 min 30 derajat. Nah, alfanya kan ini. Nah, 360 min 30 derajat berarti sama dengan cos 330 derajat. Sehingga kita peroleh tetanya ini sama dengan 330 derajat. Nah, di soalnya yang ditanyakan adalah tan theta. Maka tan theta sama dengan tan 330 derajat. 330 derajat itu tadi sama dengan 360 derajat min 30 derajat. Nah, di kuadran 4 bagaimana nilai tan? Tannya bernilai negatif, maka dia sama dengan negatif tan 30 derajat, sama dengan negatif 1/3 akar 3. Oke, untuk nomor
5 dan 6 bisa dikerjakan secara mandiri. Sekian penjelasan saya untuk kegiatan belajar 1 UKBM 3.8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.